Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, gelar ungkap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang terjadi pada korban Y, istri pelaku, dengan terlapor suami korban AF, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021, di tempat tinggal korban dan pelaku di Jalan Raya Wibawa Mukti 2, nomor 281 Jatiasih, Kota Bekasi. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan oleh korban Y, istri korban ke Polres Metro Bekasi dengan nomor laporan polisi LP-B-2185-8 Romawi, 2021, SPKT, Restro Bekasi Kota, tanggal 28 Agustus tahun 2021. Dengan media, pada hari ini kami akan menjelaskan perkara KDRT yang viral, di mana perkara tersebut sudah ditangani oleh penyidik sejak LP yang dilaporkan pada tahun 2021 bulan Agustus, ya, dilaporkan pada tanggal 28 Agustus 2021. Kemudian berjalan proses pada bulan Oktober 2021 atas permintaan korban. Perkara ini ditunda untuk sementara waktu dikarenakan antara korban dan terlapor rujuk kembali, dalam artian mereka sudah damai. Atas dasar itu penyidik menahan sebentar untuk proses penyelidikannya atas dasar permintaan korban. Dan memang saat itu penyidik tidak melaksanakan kegiatan melengkapi berkas, yaitu dengan gelar perkara dan membuat surat permohonan cabut aduan sebagaimana mestinya. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2023 sekira bulan April, atas permintaan korban, perkara ini dilanjutkan kembali. Jadi atas permintaan korban tersebut penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, yaitu klarifikasi, memang masih tahap lidik. Kemudian kami melakukan gelar perkara naik sidik pada bulan Mei. Kemudian proses pemeriksaan saksi-saksi lainnya termasuk pemeriksaan dokter forensik yang kemarin kami terkendalanya karena cuti Natal dan Tahun Baru, dan akhirnya dokter forensik bisa dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 Januari kemarin. Sehingga pada kemarin juga setelah pemeriksaan dokter forensik, kami lakukan gelar perkara dan menetapkan AF sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban. Dan kami juga sudah membuat surat panggilan kepada tersangka untuk hari Jumat ini pukul 10.00 di ruang penyidik unit BPA di Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Kenapa korban meminta untuk melanjutkan kembali? Karena alasan korban pada bulan April 2022 pelaku melakukan kekerasan kembali kepada korban, yaitu dengan cara mendorong tubuh korban ke kursi sehingga korban terjatuh. Itu yang video yang viral di media sosial, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kemudian pada bulan Februari 2023 tersangka juga membanting korban ke kursi sofa dan mendorong korban dan mencekik korban. Ini juga videonya sudah kami amankan, dan nantinya video ini kami akan sita untuk keperluan pemberkasan. Sudah kami sita, yaitu berupa buku nikah antara korban dan tersangka, satu buah flash disk video kekerasan terhadap korban yang diduga dilakukan oleh tersangka. Tersangka per hari ini atau kemarin? Kemarin, penetapan tersangka kemarin, setelah pemeriksaan dokter forensik.
Andai kan rujuk kembali, apa proses hukumnya? Apakah tetap dilanjutkan kan? Karena pertama udah pernah rujuk, kemungkinan ada rujuk kembali. Andai kan seperti itu, seperti apa proses hukumnya? Ya, kalau seandainya dirujuk kembali, nanti kami akan lengkapi berkasnya, dibuat permohonan cabut aduan, kita hentikan. Kalau seandainya terjadi lagi, dia akan membuat laporan lagi. Ancaman hukuman berapa, Pak? Gimana? Ancaman hukumannya? Ya, dasar perbuatan tersangka, penyidik menerapkan pasal 44 ayat 1 subsidiar ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Ini sudah kami sita, yaitu berupa buku nikah antara korban dan tersangka, satu buah flash disk video kekerasan terhadap korban yang diduga dilakukan oleh tersangka. Tersangka pada hari ini atau kemarin? Kemarin, penetapan tersangka kemarin, setelah pemeriksaan dokter forensik. Andai kan rujuk kembali, apa proses hukumnya? Apakah tetap dilanjutkan kan? Karena pertama udah pernah rujuk, kemungkinan ada rujuk kembali. Andai kan seperti itu, seperti apa proses hukumnya? Ya, kalau seandainya dirujuk kembali, nanti kami akan lengkapi berkasnya, dibuat permohonan cabut aduan, kita hentikan. Kalau seandainya terjadi lagi, dia akan membuat laporan lagi. Ancaman hukuman berapa, Pak? Gimana? Ancaman hukumannya? Ya, dasar perbuatan tersangka, penyidik menerapkan pasal 44 ayat 1 subsidiar ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Belum ditahan, alasannya kenapa ya, Pak? Iya, jadi pertimbangan penyidik kenapa tidak dilakukan penangkapan, karena selama ini tersangka kooperatif. Maka penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang jadwalnya pada hari Jumat di tanggal 5 Januari 2024. Apakah pelaku ini masih satu rumah dengan korban? Alias sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2021, tahun 2021. Itu keterangan dari penyidik. Dan tersangka ini bekerja di BNN. ya benar, tersangka bekerja di BNN. ASN apa? ASN.